Perkenalkan, nama saya Fiona Finti Adrian. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Latar belakang, perdagangan internasional yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral, konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, terutama untuk melindungi kepentingan industri dan dalam negeri. WTO dewasa ini telah menjadi organisasi internasional yang sangat dominan dalam membentuk arah aturan main dan kebijakan perdagangan internasional. Setiap negara anggota WTO dewasa ini tidak dapat melepaskan diri dari disiplin perdagangan internasional yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aturan main WTO sekarang ini telah menjadi elemen penting dalam penerapan strategi perekonomian setiap negara secara umum dan khususnya strategi dalam perdagangan internasionalnya. Sebagaimana diketahui bahwa di seluruh dunia berbagai negara melakukan tindakan-tindakan deregulasi maupun regulasi secara silih berganti. Peraturan perundang-undangan tersebut dalam proses perkembangannya semakin terasa pengaturannya atas pelaksanaan tindakan-tindakan pengusaha dalam perdagangan internasional tersebut. Dalam kaitan tersebut, kegiatan para pelaku perdagangan internasional di suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan sengketa dalam perdagangan internasional. Umumnya sengketa dagang kerap didahului penyelesaiannya dengan cara negosiasi. Jika penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Dalam kaitan tersebut, para pelaku perdagangan internasional di suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan sengketa dalam perdagangan internasional. Pembahasan. Perdagangan internasional pada prinsipnya tidak berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Sebagai motivasi dan perilaku pihak yang terlibat dalam perdagangan tidak berubah secara mendasar, terlepas dari apakah perdagangan di perbatasan atau tidak. Perbedaan utama adalah bahwa perdagangan internasional biasanya lebih mahal daripada perdagangan dalam negeri. Alasannya adalah bahwa perbatasan biasanya membebankan biaya tambahan seperti tarif, biaya waktu karena pembatasan, penundaan, dan biaya yang berkaitan dengan perbedaan negara seperti bahasa, sistem hukum, atau budaya. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa internasional. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO dapat dilakukan melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel, penerimaan laporan panel ke DSB, peninjauan kembali, dan tahapan implementasi. Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum. DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan panel
atas keputusan pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa perdagangan internasional di antara para pihak, hendaknya dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam kerangka WTO dan tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Demikian pemaparan materi dari saya, dan untuk adik-adik atau teman-teman semua yang ingin melanjutkan studi, marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.